Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Untuk tutorial Microsoft Project part 39 ini saya akan menjelaskan dua cara, yaitu tentang cara penginputan project information sebagai ID project, yang dimana ID project ini atau project information ini sebenarnya tidak mempengaruhi pembuatan schedule, tetapi hanya sebagai ID akan digunakan saat kita print out schedule tersebut. Nah, yang kedua adalah tentang bagaimana cara menginput entry bar yang berfungsi untuk mempermudah teman-teman dalam merevisi atau memperbaiki atau penginputan tulisan-tulisan di Microsoft Project. Oke, langsung saja masuk ke tahap pertama, yaitu tentang penginputan project information. Pertama, teman-teman pilih file, kemudian di sini pilih info, kemudian di sini ada namanya project information. Klik di sini, pilih advanced properties. Nah, di sini saya sudah menginput summary-nya. Sebenarnya di sini ada general, ada summary, ada statistik, ada konten, ada custom, tapi yang kita fokuskan adalah di summary. Summary ini sebagai ID dari schedule project tersebut. Misalnya untuk title ini adalah judul pembuatan schedule itu adalah apa. Misalnya di sini adalah master schedule proyek Costco Citraland Surabaya. Kemudian subjeknya adalah apa, yaitu pekerjaan yang tercakup dalam master schedule tersebut adalah pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Lalu autornya atau pembuatnya siapa gitu kan. Biasanya ini adalah plannernya siapa. Setelah saya tulis nama saya Angga Nugraha, lalu manajer yaitu adalah orang yang bertanggung jawab dalam sebuah proyek, pelaksanaan proyek tersebut, yaitu namanya Yusuf Febrian. Kemudian perusahaan atau company yang melaksanakan proyek pembangunan tersebut siapa gitu kan, adalah PT Wijaya Kusuma Kontraktor. Lalu di sini ada namanya kategori, lalu ada namanya keyword, ini bisa kita abaikan. Lalu di sini ada namanya comment. Comment ini bisa diisi dengan apa saja, salah satunya dengan lokasi proyek gitu kan, untuk menjelaskan proyek tersebut berlokasi di mana gitu kan. Sebenarnya ID ini tidak berpengaruh dalam penginputan project, ini hanya sebagai ID saat kita print out. Apa sih ID print out tersebut? Saya contohkan, saya oke, kita pilih print, kemudian saya pilih flag setup. Nah, di sini kan ada page, ada margin. Nah, biasanya kita fokuskan di header dan footer. Header ini adalah catatan di atas, dan footer ini adalah catatan di bawah atau di lembar paling bawah. Nah, header ini sebenarnya bisa kita input secara manual, maupun footer ini juga bisa kita input secara manual, kita tulis secara manual. Bisa juga kita input berdasarkan data-data yang sudah ada di Microsoft Project gitu kan. Sebagai contoh, saya fokuskan di footer. Misalnya saya hapus dulu untuk yang sudah saya pernah buat. Nah, di lab kan biasanya kita bisa tulis misalnya Angga Nugraha, bisa aja tulis seperti ini, maka akan muncul preview seperti ini. Tapi ini juga ada dengan cara cepatnya gitu kan. Pilih general, pilih general. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu page number sampai keyword. Misalnya saya pilih author. Author ini ada penulisnya siapa, kemudian pilih add. Nah, di sini akan secara otomatis tertulis namanya Angga Nugraha gitu kan. Karena di project information telah saya input authornya itu adalah Angga Nugraha. Kemudian di write saya misalnya tulis input juga manager namanya atau nama projectnya, manager name-nya, yaitu kemudian add. Di sini akan muncul Yusuf Febrian sesuai yang saya input di project information. Lalu misalnya saya ingin tambahkan lagi di sisi kanan, yaitu company name atau nama perusahaannya apa, kemudian saya add.
maka akan muncul PT Wijaya Kusuma Kontraktor. Atau saya hapus dulu yang manual ini, kemudian autornya saya hapus, saya tulis autornya seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Atau satu-satu aja. Hanya untuk manajemennya di tengah, kemudian saya oke. Ini teman-teman lihat, ada nama Angga Nugraha, ada nama Yosa Febrian, ada nama perusahaannya PT Wijaya Kusuma Kontraktor. Ini akan tercantum secara otomatis di semua fake. Ini lihat 1 of 6, fake 1 sampai 6. Kita lihat ke bawah, fake 2 namanya tetap ada Angga Nugraha, fake 3 juga tetap ada Angga Nugraha, sampai ke fake terakhir gitu kan. Akan ada nama-nama yang kita input. Nah, sebenarnya project information ini boleh teman-teman input atau tidak, terserah teman-teman. Saya biasanya input hanya sebagai ID, jadi saat kita ingin membutuhkannya, saat kita print out, teman-teman tidak usah mengetik secara manual lagi, tinggal teman-teman tambahkan saja apa yang teman-teman ingin input di lembar printout tersebut gitu kan. Jadi ini hanya sebagai ID ya, tidak wajib sebenarnya. Oke, untuk cara pertama seperti itu fungsinya menginput project information. Cara kedua yaitu adalah menginput entry bar. Nah, yang maksud dengan entry bar, saat kita lihat di Microsoft Excel ini ada seperti ini. Ini namanya entry bar. Nah, kita nulis hanya Angga Nugraha. Nah, enter seperti ini. Kemudian saya ingin edit, kan kalau ada entry bar tinggal kita edit aja seperti ini. Tinggal klik di entry barnya, saya Angga Nugraha dan Yosa Febrian, dan enter. Kalau kita edit lagi, tinggal klik di atas seperti ini. Ini untuk mempermudah teman-teman gitu kan dalam pengeditan atau penginputan tulisan. Nah, di Microsoft Project ini sebenarnya entry bar seperti ini juga ada, tetapi tidak tampil secara manual. Untuk menampilkan secara manual, teman-teman bisa pilih file, option, kemudian pilih display. Di sini ada show this element. Teman-teman centang namanya entry bar. Kemudian oke, maka akan muncul entry bar seperti ini. Nah, jadi saat teman-teman mengedit, tinggal teman-teman klik saja lokasi yang akan teman-teman edit, tinggal edit aja gitu kan, seperti ini gitu kan. Jangan salah, klik lagi di sini. Ini untuk mempercepat atau mempermudah teman-teman dalam penginputan gitu kan. Bisa diedit di mana aja gitu kan, seperti ini. Fungsinya entry bar. Sebenarnya tanpa entry bar pun teman-teman bisa mengeditnya dengan cara klik satu kali, teman-teman pilih posisi yang teman-teman edit, tapi agak rumit ya, harus perlahan-lahan gitu kan. Beberapa edit seperti ini, klik di sininya ya. Saya hilangkan dulu entry barnya, option, display, entry barnya saya hilangkan. Teman-teman bisa mengedit seperti ini, klik satu kali lalu edit tulisannya, tapi agak lama, teman-teman harus mengkliknya pelan-pelan, posisikan di mana gitu kan, kurang simple gitu kan. Atau teman-teman juga bisa mengkliknya 2 kali, kemudian masuk ke task information, teman-teman edit task name-nya atau duration-nya. Tetapi jika teman-teman menampilkan adanya entry bar seperti ini, teman-teman tak usah lagi masuk ke task information atau mengklik di sini, tinggal teman-teman pilih aja gitu kan. Nah, di sini akan secara otomatis mengikuti, tinggal teman-teman edit, tinggal teman-teman bisa edit. Bahkan untuk tanggal pun teman-teman bisa edit gitu kan. Tuh, seperti itu kan. Dan kalau misalnya tanpa entry bar, teman-teman harus klik di sini nyari tanggalnya gitu kan, atau klik di sini baru rubah tanggalnya. Kalau di sini langsung ada tanggalnya, klik di sini rubah gitu kan. Jadi fungsinya mempermudah teman-teman dalam
pengoperasian atau penginputan schedule di Microsoft Project. Jadi untuk cara 1 dan cara 2 seperti itu. Sebenarnya penjelasan Microsoft Project pada tutorial kali ini cukup sederhana, tetapi bisa mempermudah teman-teman dalam pendalaman atau pengoperasian Microsoft Project lebih lanjut gitu kan. Sehingga pengoperasian Microsoft Project bisa lebih simpel dan lebih sederhana gitu kan. Jadi untuk tutorial kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat dan terima kasih.